This all my life, you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Take you there? Like it was the first time. Do you remember? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jaga kesehatan dengan makan yang sehat, minum air putih, berjemur, cuci tangan, berolahraga, dan lain-lain. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Gunakan waktu kalian dengan hal yang bermanfaat. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Untuk itu, siapkan buku tulis dan alat tulismu. Catat hal-hal yang penting ya. Mari kita mulai belajar dari sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali organisme yang hidup di dalamnya, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Jangankan hewan dan tumbuhan, yang jelas-jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini, seperti pada bunga, yang memiliki warna yang bermacam-macam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang oranye, dan lain sebagainya. Seperti bunga melati, bunga anggrek, bunga pukul 4, bunga matahari, dan yang lainnya. Nah, sedangkan pada hewan, seperti contoh, ada hewan kelinci, hewan macan, ada singa, dan sebagainya. Dari hewan yang satu dengan hewan yang lain, ini memiliki perbedaan yang signifikan. Begitupun pada tumbuhan. Dari tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya juga memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati yaitu suatu kekayaan atau bentuk kehidupan organisme di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun yang lainnya yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, dari penjelasan tadi mengenai keanekaragaman hayati, teman-teman semua sudah paham ya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Pada tingkatan keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat genetika, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat genetika. Setiap makhluk hidup ini tersusun atas sel. Di dalam sel kemudian terdapat sebuah gen. Atau dapat dikatakan bahwa keanekaragaman genetika ini terjadi jika masing-masing individu memiliki komponen pembawa sifat yang berbeda atau yang disebut dengan gen. Atau juga dapat diartikan bahwa individu dari setiap jenis makhluk hidup ini tidak persis sama, atau artinya dari satu dengan lainnya itu berbeda. Misalnya yaitu jika kalian mempunyai saudara kembar, antara satu dengan yang lainnya ini pasti ada yang membedakannya dan tidak persis sama. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies. Pada keanekaragaman jenis atau spesies ini, antara satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Keanekaragaman jenis ini memperlihatkan adanya variasi bentuk, penampakan, sifat, dan yang lainnya. Antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya, keseluruhan tiap jenis ini didasari oleh faktor genetik dan interaksi lingkungan tempat tinggal. Keanekaragaman tingkat jenis ini dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang fungsional tingkat afik.
Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis ini ada pohon kelapa, pohon palem, dan pohon pinang. Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa komponen individu sejenis yang ada pada waktu dan tempat yang sama akan membentuk suatu populasi. Kemudian populasi tersebut akan berkumpul pada tempat dan waktu yang sama pula dan membentuk suatu komunitas. Nah, komponen yang ada di dalam komunitas itu sendiri akan berinteraksi dengan lingkungan dan akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem itu sendiri memiliki beberapa jenis keanekaragaman tertentu. Misalnya ada ekosistem lumut, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang pasir, ekosistem padang rumput, dan juga ekosistem berdaun jarum. Yang pertama yaitu ekosistem lumut. Pada ekosistem lumut ini, mayoritas lingkungannya ditumbuhi dengan tumbuhan lumut. Biasanya berada pada suhu yang temperaturnya rendah atau di puncak gunung. Yang kedua yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah tropis yang memiliki ciri khas dengan tumbuhan yang beraneka ragam. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Pada ekosistem ini didominasi oleh rerumputan dan terdapat di daerah yang memiliki iklim yang cukup kering. Yang keempat, ekosistem padang pasir. Nah, ciri khas dari ekosistem ini yaitu tumbuhan kaktus, karena tumbuhan kaktus ini di dalam hidupnya itu hanya memerlukan air yang cukup sedikit. Yang terakhir yaitu ekosistem berdaun jarum. Ekosistem ini tumbuh pada daerah subtropis dan biasanya tumbuh pada suhu yang relatif rendah. Nah, sampai sini teman-teman mengenai tingkatan keanekaragaman hayati sudah paham ya? Selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Sebenarnya apa sih manfaat dari keanekaragaman hayati itu? Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati ini diantaranya yaitu sebagai sumber pangan, perumahan, kesehatan pangan, sebagai sumber obat, sebagai sumber kosmetik, sebagai sumber penghasilan, dan sebagai sumber plasma nutfah. Untuk nilai manfaat dari keanekaragaman itu sendiri, diantaranya ada nilai ekonomi, nilai biologi, nilai ekologis, dan nilai sosial budaya. Nilai yang pertama dari manfaat keanekaragaman hayati yaitu ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau dapat mendatangkan devisa untuk industri, misalnya ada rempah-rempah. Yang kedua yaitu nilai biologi. Nah, dalam keanekaragaman hayati ini memiliki nilai biologi atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup. Misalnya, itu pada tumbuhan yang menghasilkan gas oksigen atau O2 pada proses fotosintesis yang diperlukan makhluk hidup untuk melakukan pernapasan. Yang ketiga yaitu nilai ekologis. Keanekaragaman hayati ini memiliki komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis yang penting bagi bumi karena kegiatan fotosintesis. Hutan hujan tropis ini dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer sehingga membantu menurunkan pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca. Yang terakhir yaitu nilai sosial budaya. Keanekaragaman hayati ini dapat dikembangkan sebagai tempat pariwisata atau rekreasi. Di samping itu, untuk mempertahankan tradisi. Yang selanjutnya yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi beragam keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu zoogeografis. Salah seorang ahli biologi yang berasal dari Inggris yang bernama Wallace pada tahun 1856 telah membagi Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu ada wilayah oriental atau barat dan wilayah Australian atau timur dengan batas Selat Lombok. Melalui wilayah Selat Sulawesi dan Filipina Selatan, kemudian dari sinilah yang disebut dengan garis Wallace. Kemudian Wallace menempatkan adanya daerah peralihan, yaitu Pulau Sulawesi. Hewan-hewan di Sulawesi inilah yang kemudian membuat sifat yang ada merupakan perpaduan antara hewan oriental dan hewan Australian. Contoh dari fauna
oriental, yaitu ada gajah, orangutan, harimau, dan badak. Sedangkan contoh dari fauna khas Australia itu ada koala dan cendrawasih. Mengenai penjelasan tadi, dimulai dari pengertian hingga faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia, teman-teman sudah paham ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.